Dia telah naik ke surga. Dia menyediakan tempat buat dirimu dan diriku. Amin. Haleluya. Amin. Kita pujikan pujian ini. Haleluya. Kami boleh ada dan kami boleh hadir, kami boleh hidup hanya karena kemurahan. Dan saat ini kami ingin untuk mendengar firman di mana disertai dengan perjamuan kudus. Hanya karena kasih-Mu Tuhan, Kau melakukan semuanya untuk kami. Dalam Kau urapi kami, urapi hamba-Mu, urapi seluruh jemaat. Dan kami siap untuk menyambut kebenaran firman. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan doa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali masuk dalam bulan November. Mau habis tahun ini. Semakin hari semakin cepat rasanya hari. Cepat bergulir, habis lagi, tahun baru lagi nanti ya. Tapi apakah kita ini sudah menyenangkan hati Tuhan? Itu pertanyaannya. Kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, tapi apakah kita juga boleh menyenangkan hati Tuhan? Pagi hari ini saya mau berikan tema Dia yang telah datang dan datang lagi dengan kekuatan dan keadilannya. Waduh, temanya ini menyenangkan juga mengerikan. Ya, seulang, Dia yang telah datang dan datang lagi dengan kekuatan dan keadilannya. Kenapa kok ngomong tentang keadilannya itu? Kita mau baca firman Tuhan di dalam mana Paulus boleh menuliskan ini karena dikatakan semua manusia ini telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan manusia ini telah jatuh dalam dosa, sehingga ia akan datang itu dengan keadilannya. Tapi ia datang juga nanti dengan kekuatan kasihnya. Keadilannya kenapa? Kenapa kok sampai terjadi Tuhan Yesus disalibkan? Kenapa sampai terjadi kita setiap minggu ini boleh ikut menikmati persekutuan dalam tubuh dan darahnya? Kenapa ini terjadi? Keadilannya itu harus dinyatakan dan kasihnya juga harus dinyatakan. Dua hal yang harus dilakukan dan harus terjadi. Keadilannya, semua manusia sudah berbuat dosa.
Semua manusia layak untuk menerima murka Allah. Semua manusia layak untuk menerima hukuman. Karena Allah itu adil. Dia tidak pandang bulu siapa saja, tua muda semua. Kalau mereka tidak benar di pandangan mata Tuhan, yang mereka ini yang layak dan menerima nanti murka Allah. Apa sih yang menjadikan Allah itu murka itu? Kenapa? Kalau kita ditanya apa yang membuat Allah murka? Bunuh? Saya nggak pernah bunuh. Mencuri? Ya, saya nggak pernah mencuri. Mencuri apa? Banyak hal yang membuat Allah murka sehingga keadilannya ini harus terjadi. Kita melihat apa saja yang membuat menjadikan Allah ini murka. Kita mau periksa sebelum kita nanti mau masuk dalam arti dari perjamuan kudus ini. Murka Allah itu yang bagaimana sih kerasnya nanti? Kepada siapa? Coba bukakan dalam Roma pasal 1 mulai ayat yang ke-29. Kita mau periksa Roma pasal 1 ayat 29. Coba periksa satu-satu. Apakah ada di antara saudara atau saya ini yang masih memiliki hal-hal yang demikian menjadi murka Allah ini? Penuh dengan rupa-rupa kelaliman. Lalim enggak? Oh enggak, itu orang lain. Oke, puji Tuhan. Ada kejahatan enggak? Ada keserakahan enggak? Ada kebusukan enggak? Penuh dengan dengki enggak? Dengki itu, wah, kalau yang lihat mukanya berenang gitu. Penuh dengan dengki enggak? Pembunuhan, saya nggak pernah bunuh ayamnya. Perselisihan, pernah terjadi perselisihan yang dibuat-buat istilahnya. Tipu muslihat dan kefasikan, semuanya ada enggak? Gak ada, mau bebas belum. Ayat 30. Ayat yang ke-30 ditampilkan juga dengan demikian. Mereka adalah pengumpat. Pernah ngumpat? Wah, kadang-kadang kok berarti udah termasuk di dalamnya. Pemfitnah, pernah memfitnah? Nggak pernah lupa, fitnah terus. Pembenci Allah, pernah benci Allah dalam hal apa? Wes, dikategorikan banyak pembenci Allah. Kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, pintar, yang berikan kejahatan, pintar, tidak taat kepada orang tua. Nah, diperiksa. Sudah selesai ini belum? 31. Tidak berakal, tidak setia. Nah, kalau berbicara tentang tidak setia, kita periksa diri kita, setia atau belum? Setia terhadap suami, setia terhadap istri, setia kepada orang tua, setia kepada pelayanan, setia kepada Tuhan. Enggak setia mencok sana, atau mempunyai suami punya istri satu, yaitu Hawa. Kalau lebih dari Hawa lain, berarti itu hawa nafsu. Setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Ternyata inilah yang membuat keadilan Allah harus terjadi. Ini yang membuat dikatakan Allah murka terhadap kelaliman, terhadap kefasikan, terhadap orang yang jahat, terhadap orang yang berdosa. Makanya firman Tuhan menuliskan semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Salah satu aja dari sini, kalau masih hidup dalam hukum Taurat, gagal semua. Gak ada yang sempurna manusia. Berarti kita semua mendapat murka. Saudara dan saya kalau mendapatkan ayat ini lantas kita periksa, waduh,
berarti kita ini dapat murka Allah. Nah, Allah ini yang kita kenal di dalam perjanjian lama, mereka menyebutkan sebagai Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang kekal, Allah yang kekal. Kita baca sekarang Yesaya pasal 40 ayat yang ke-10. Yesaya 40 ayat 10. Lihat itu, Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Saya berbicara di sini, yang A-nya aja. Ia datang dengan kekuatannya dan tangannya yang berkuasa. Untuk apa? Kalau kita baca dalam Roma, tadi Paulus menuliskan kelaliman, kejahatan yang semuanya ini layak untuk menerima murka Allah. Dan dikatakan ia datang dengan kekuatannya. Kekuatan Allah itu yang bagaimana sih? Allah ini sungguh dahsyat, kekuatannya yang luar biasa, tiada yang tertandingi, tiada yang menandingi. Yesaya menjelaskan semua. Allah yang dia kenal yaitu Allah Israel, yang memiliki kekuatan maha dahsyat, yang sanggup melakukan segalanya. Bahkan ialah sang pencipta yang adil, ia tidak pandang bulu, kesalahan apapun juga sama di hadapan Allah, dapatkan murka. Tapi Allah ini menunjukkan bahwa Dia ini adalah Allah yang Maha Kuasa, dan Allah ini memproklamirkan dirinya sendiri bahwa Dia ini Allah yang kuasa. Gak ada Allah lain yang bisa disamakan dengan Dia. Gak orang sing dibanding-bandingkan sama Dia, gak ada. Lagu lagi ngetop ini loh. Gusti Yesus kok dibanding-banding, saing-saing, gak bakal kalah. Gak ada yang bisa nanti. Karena kekuatannya dengan tangannya yang berkuasa, maka Dia memproklamirkan dirinya, aku ini Allah di atas segala Allah. Siapa yang tidak kau samakan dengan aku? Yesaya 40 ayat 25. Yesaya 40 ayat 25. Dengan siapa tidak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Membanding nol sama siapa? Gak ada. Dan di dalam ayat yang kelima, Dia menegaskan kembali. Yeremia. Atau kita bacain dulu ayat yang ke-26. Dia memproklamirkan bahwa Dia Allah, gak ada yang lain. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satupun tiada yang tak hadir, oleh sebab Dia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Saudara pernah sekolah toh, SMP, SMA toh, pernah mengenal nama-nama bintang toh, galaksi toh, ya. Bintang apa aja, Mas Jerry? Gugusan bintang apa? Jelantik. Untuk jentik-jentik, bukan bintang jelantik, bintang hidup, bintang apa lagi? Ya, terus sing sekolah ini pasti ngerti. Itu gugusan bintang, namanya bintang jelantik. Nah, galaksi kita itu juga termasuk dalam gugusan bintang. Di antara gugusan planet tentu kita ini bumi itu cuma sebutir pasir. Dikatakan Dia Maha Kuasa. Kalau Dia manggil gak ada yang gak hadir. Saking Maha Kuasanya ini, Dia menunjukkan aku ini Maha Kuasa. Lihat bintang di langit. Siapa yang menciptakan? Ditantang.
Ditulis kembali dalam Yeremia 27 ayat yang keempat dan kelima. Perintahkanlah mereka, mengatakan pada tuan-tuan mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Beginilah harus kamu katakan pada Tuhan-Tuhan. Ayat yang kelima, akulah yang menjadikan bumi, manusia, dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang rentang, dan aku memberikannya kepada orang-orang yang benar di mataku. Seperti temanya, dia datang dan datang lagi dengan kekuatan dan keadilan. Keadilannya akan berlaku pada mereka yang lalu, murkanya akan terjadi kepada mereka yang fasik. Kita baca dalam Roma. Kita nggak bisa lepas. Dia yang Maha Kuasa. Ketika dia melakukan, tidak ada satupun yang bisa menahan. Dia menciptakan segala. Lantas kita tanya, Allah yang Maha Kuasa itu siapa? Yang dahsyat ini, yang mau menghancurkan kefasikan, kebohongan, dosa semua manusia ini. Siapa Allah ini? Siapa? Yesaya, Yeremia yang menyebutkan adalah Allah, Tuhan, Allahnya Israel, yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Tapi tidak menyebutkan siapa ini. Allah ini siapa? Sehingga barang siapa menyebut namanya aja ada keselamatan. Maka dalam Yesaya 40 ayat 28 diuraikan sedikit. Yesaya 40 ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, yang tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak tak duga pengertiannya. Hanya disebutkan sebagai Allah, Tuhan, tapi nggak tahu lagi siapa namanya. Yehova, disebutkan nama Yehova. Maka dalam perjanjian baru, Petrus menguraikan. Mereka menyebutnya Allah Israel ini yang kuat, yang akan menghancurkan kalau orang lalim, orang berdosa. Kisah Rasul 2 ayat 11. Kisah para Rasul pasal 2 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan yang dilakukan Allah. Ini menyebutkan pada saat itu perhimpunan seluruh bangsa-bangsa, dan mereka diberikan pengertian supaya mereka ngerti bahwa ada Allah yang besar, ada Allah yang Maha Kuasa, dan mereka inilah yang akan dikatakan nanti menerima, dan apa mereka ini dibenarkan juga di dalam Dia. Maka di dalam ayat 21 ini orang-orang Yahudi, orang Israel, dikatakan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan terselamatkan. Tadi di awal saya katakan keadilannya berlakunya. Baca orang Yahudi, orang Yunani, orang Kreta, orang Arab, semua orang yang melakukan kefasikan, kelaliman, murkanya ada. Tapi dikatakan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Siapa namanya? Oh, dan tadi saya juga mengatakan Allah Israel, Tuhan
ialah Allah yang kekal. Dan bila siapa menyebut nama Tuhan akan diselamatkan. Siapa ini Om? Maka di dalam ayat 22 ditegaskan, dijelaskan oleh Petrus. Ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah sama Yesus dari Nazaret. Kan nanti di atas Allah yang maha kuasa, Allah yang dahsyat, yang sanggup melakukan segalanya, Allah yang kekal, Tuhan. Barang siapa yang menyebut nama Tuhan akan diselamatkan. Yang dimaksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Jadi sekarang kita tahu, berarti Tuhan yang Allah yang kekal, yang maha kuasa, yang penuh kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, yang mau datang dengan penghakiman keadilannya, dan yang memberikan kekuatan juga pada orang-orang yang benar di matanya, yang berseru memanggil nama Dia, adalah Yesus dari Nazaret. Dia datang dengan tangannya, kekuatannya, menghancurkan. Saudara dan saya nggak bisa lepas. Allah yang adil, tapi Dia juga ada kemurahan. Kemurahan inilah yang akan diberikan Allah yang berkuasa dengan kekuatan yang besar. Ia datang menghakimi murka Tuhan, tapi Ia datang juga dengan kasih-Nya. Sama-sama punya kuasa, sama-sama punya kekuatan. Tangan Allah yang dengan kuasa yang menghancurkan, tapi satu sisi tangan Tuhan yang penuh kasih ingin menyelamatkan. Lantas sepertinya berbenturan, sepertinya berlawanan, kontradiksi. Yang benar yang mana Tuhan? Yang benar yang mana ini firman? Allah yang maha adil atau Allah yang maha kuasa ini yang maha kasih? Kuat yang mana? Paulus ingin menjelaskan dalam hal ini. Petrus tadi menjelaskan Tuhan Allah yang kekal, yang menyebut namanya yaitu Yesus dari Nazaret. Maka Allah yang tidak menghakimi semuanya, tertahan dengan kasih, berbenturan enggak. Paulus menjelaskan demikian. Roma 3:25 dijelaskan demikian. Roma 3:25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman. Dalam darahnya Kristus. Hal ini Kristus Yesus yang ditentukan itu dibuatnya untuk apa? Ayat 26. Kenapa Yesus ditentukan? Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan. Kalau hanya menunjukkan keadilannya, semua hancur, binasa. Tapi karena kasihnya, maka Dia ingin menunjukkan keadilannya. Gimana caranya? Aku punya kasih, aku punya murka. Keadilanku gimana bisa jalankan berbenturan? Maka ditentukan Yesus Kristus. Maksudnya adalah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa yang ditunjuk, yang ditentukan ini benar, dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Dia, kepada Yesus. Dia dipilih, ditentukan.
kuasanya luar biasa. Iya. Maka dia ditentukan untuk menjalani semuanya. Yang semestinya kita semua binasa, tapi karena ada jalan pendamaian ini. Maka Paulus dalam Roma 10 ayat 4 mengatakan demikian. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Saya ini orang yang berdosa, layak untuk terima murka Allah. Tapi karena Allah ada juga kasih, maka dia menentukan Yesus Kristus sebagai pendamai antara Allah yang murka dan saya. Ada jalan pendamai. Kristus ini yang ditentukan, dan dia harus menjalani. Gimana caranya? Murka Allah harus terjadi. Dia dihancurkan. Dia harus mati menerima hukuman karena dosa saya, dosa saudara. Sebelum terjadi kabar baik ini, jalan pengampunan ini harus diberitakan supaya orang-orang mengerti. Orang-orang yang berbuat dosa yang jahat, yang layak menerima hukuman, menerima murka Allah, supaya mengerti, oh ternyata ada kabar baik. Maka Paulus menulis kembali di dalam Roma pasal 1 ayat yang kedua. Injil itu telah dijanjikan sebelumnya. Murka Allah yang akan jadi, tapi karena kasihnya, maka dia menentukan Kristus Yesus sebagai jalan pendamaian. Sudah diumumkan sebelum-sebelumnya. Dikatakan dengan perantaraan nabi-nabinya, kabarkan kabar baik, serukan kepada mereka yang akan binasa. Dalam kitab-kitab suci tuliskan. Maka Paulus menegaskan tadi kan, Kristus sebagai penggenapan, kegenapan hukum Taurat. Maka di dalam ayat yang ketiga, tentang siapa? Ya tentang anaknya, yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Kabarkan, ada kabar baik, Injil itu. Maka di dalam ayat yang kelima, dengan perantaraannya kami, saudara dan saya, menerima kasih karunia. Dengan perantaraannya yang semestinya kita hancur, dapat murka Allah, tapi dengan perantaraannya sebagai jalan pendamaian, engkau memperoleh keselamatan. Maka di dalam Roma 5 ayat 8 dan 9 akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena apa? Oleh karena Kristus telah mati untuk saudara dan saya. Ketika saya masih berdosa, ketika saudara masih berdosa, ya mati. Ya sebagai jalan pendamaian, kehadiran Allah terjadi. Ayat 9. Lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan oleh apa? Dari murka Allah. Kalau nggak ada ini, keadilannya berjalan. Itu siapa? Saudara dan saya. Murka Allah akan terjadi, tapi karena kasih karunia ini yang diberikan. Tapi tergantung kita kan, mau menerima enggak? Kita di bawah murka Allah ini, mau menerima Dia atau mau tetap di bawah murka Allah?
keadilannya tetap berjalan. Murka Allah terjadi, harus ada korban yang harus dijatuhkan sebagai korban. Yesus Kristus yang ditentukan. Kita sekarang dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Maka Paulus menulis kembali di dalam Roma 1 ayat yang ke-16. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, dalam kabar baik itu. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Kabar baik itu kekuatan Allah yang apa? Yang menyelamatkan dari murka Allah. Menyelamatkan siapa? Setiap orang yang percaya. Bagi mereka yang nggak percaya, yang mereka tetap berada di bawah murka Allah. Tapi bagi mereka yang percaya, maka kekuatan Allah, kekuatan Injil ini yang menyelamatkan. Caranya gimana? Yesus mati. Maka dalam Yesaya 40, kita ulangi ayat yang 10. Yesaya 40 ayat 10. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Mereka yang menjadi upah jeripayanya, Yesus melakukan dengan jeripayah apa? Melakukan ini, menerima segala kutukan yang ditimpakan kepada dia, supaya murka Allah jatuh. Dia melakukan dengan jeripayahnya, supaya saudara dan saya, mereka ada bersama-sama dengan dia, dan mereka, saudara dan saya, diperolehi supaya boleh berjalan di hadapan, berjalan bersama dengan dia. Dengan susah payah, dengan jerih lelah mereka diperoleh oleh Tuhan. Jadi jangan sia-siakan. Ayat ini diulang kembali dalam Wahyu. Wahyu pasal 22 ayat 12. Dikatakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan pada setiap orang yang menurut perbuatannya. Membawa upahku, membawa orang-orang yang sudah ditebus, membawa orang-orang yang menerima kasih karunia ini dan tidak memandang sia-sia. Sekali lagi dengan jalan Yesaya. Dan dari Yesaya 40 ini ditulis kembali oleh Yeremia pasal 27 ayat yang kelima. Katakan yang kelima B. Aku yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang di atas bumi dengan kekuatanku, yang bersabda dengan tanganku yang akan hitam, yang menciptakan, dan dia yang akan merentangkan tangan, stretch arm, dan aku memberikannya pada orang yang benar di mataku. Dapat tampilkan klipnya, gambar saya waktu baca ini, lenganku yang terentang itu yang gimana sih? Dia memberikan yang lainnya dengan tangannya terentang, supaya apa? Engkau memperoleh kasih karunia dan engkau diselamatkan. Kau menerima. Ini ilustrasi. Maka dia merentangkan tangannya. Saudara melihat proses penyaliban? Tangannya bukan gini enak-enakan, tapi ditarik. Istilahnya bahasa Jawa diodot,
Diwata kuwi Jermani apa? Diwata di stretch arm. Warik berjebret paku. Itu apa? Saudara dan saya bisa beroleh keselamatan. Maka dikatakan sini, lenganku yang terlentang dan aku mau memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Orang yang benar itu yang bagaimana? Mereka yang dibenarkan, mereka yang diperdamaikan, dan mereka nanti juga yang akan diselamatkan. Ini yang Tuhan mau, kasih karunia ini kepada mereka yang percaya dan taat, pada mereka yang sungguh-sungguh. Maka Roma 8 ayat 1 menegaskan sekali lagi, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Mau kita ditanggung semua. Muka Allah yang semestinya jatuh kepada manusia, tapi ada yang menanggung. Sehingga kita yang di dalam Kristus Yesus ada penghukuman. Kekuatan yang diberikan pada saudara dan saya. Kasih karunia itu jangan disia-siakan. Pemberian kepercayaan yang buat saudara dan saya jangan disia-siakan. Makanya 1 Korintus 15 ayat 10 Paulus menuliskan demikian. Kalau aku ada sekarang ini bukan karena kegagalanku, kesombonganku, tetapi karena kasih karunia Allah. Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku enggak sia-sia. Maksudnya enggak menyanyiakan. Kamu yang bisa main musik, ya main musik. Kamu yang bisa nyanyi, ya nyanyi. Kamu yang bisa doa, ya doa, menyembah Tuhan. Kamu yang diberikan waktu untuk beribadah, ya beribadah. Saya lihat tadi pemain musik langsung sampai sakit kan? Apakah mereka menyanyiakan kesempatan ini? Saudara dan saya diberikan kepercayaan, kasih karunia. Dia melakukan semuanya ini hanya untuk menerima murka Allah yang semestinya buat saudara dan saya. Jangan sia-siakan. Apalagi buat ketika kita bisa melayani dipercayakan. Apalagi ada yang mau sombong. Jangan. Mereka katakan aku ada ini karena kasih karunia Allah. Aku melayani Tuhan dengan segenap hati. Paulus satu saat bangga karena dia boleh katakan rasul yang top gitu ya. Dan dia ingin membanggakan dirinya. Coba kita baca 2 Korintus pasal 12. Supaya saya nggak salah mengerti ini. 2 Korintus pasal 12. Paulus ini adalah orang yang hebat. Dia dikatakan dia sampai diangkat sampai Firdaus atau langit ketiga gitu ya. Wah, dia bisa bernubuat, bisa bahasa roh, segala bahasa katakan ini dia bisa. Penglihatan juga ada. Pokoknya rasul yang hebat, dipercayakan Tuhan dalam pelayanan. Dia mendapatkan kasih karunia. Tapi dia berusaha untuk mencuri kemuliaan Tuhan dengan menyombongkan diri. Tapi Tuhan beri satu duri dalam tubuhnya. Coba baca 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. 2 Korintus 12 ayat ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa gitu. Pengen nyombongkan diri, pengen membanggakan diri, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku yang
kocok aku. Supaya apa sih? Supaya ingat bahwa dia dulu juga kayak apa, saudara. Malah orang jahat, tapi mendapatkan kasih karunia. Maka ketika dia menerima kasih karunia, Perhatian Korintus 15, aku gak akan menyanyiakan. Tapi satu saat dia ingin meragakan dirinya. Maka dia ingin, Tuhan, duri yang jadi penyakitku ini, Tuhan tolong cabutkan. Seandainya ini komentator yang mengatakan demikian, seandainya kalau durinya itu dari Paulus dicabut, duri ini ada yang menafsirkan punggungnya kah, tapi saya juga setuju dengan penafsiran bahwa duri yang ada dalam dirinya itu adalah matanya yang sakit, belek terus gitu. Karena satu saat Paulus bertemu dengan Tuhan di tengah jalan, dia kena sinar dan dia buta dan dipulihkan, disembuhkan. Tapi setiap saat itu matanya belek terus. Belek apa ya? Kalau makinya itu apa maki? Kepekan gitu, belek. Jadi setiap saat itu matanya belek terus, dibersihkan, ganggu dia. Padahal dia sudah diangkat sampai Firdaus ketiga, dia mengalami mujizat luar biasa. Kok masih ada sakitnya? Dan dia minta, seandainya kalau itu disembuhkan, kesombongannya keluar. Maka Tuhan ngomong, cukup kasih karuniaku bagimu. Justru dalam keadaanmu yang sekarang ini, kekuatan Allah boleh dinyatakan dalam hidup. Maka tak boleh sombong diri. Ada satu tokoh lagi yang juga minta kasih karunia Tuhan. Bukan hanya Paulus, itu Musa. Musa adalah tokoh yang luar biasa, tokoh yang dikagumi, tokoh yang sangat dipuja-puja, bahkan tokoh yang didewa-dewakan. Sampai matinya aja dirayakan 30 hari. Pokoknya Musa adalah dewa yang luar biasa. Ya, manusia yang super power. Ya. Satu saat Musa buat kesalahan dan dia tidak diizinkan untuk masuk ke Kanaan. Dan dia mohon sama Tuhan, Tuhan, aku mohon kasih karuniamu Tuhan, supaya aku boleh masuk ke tanah Kanaan dan bisa mati di tanah Kanaan. Seandainya diizinkan, jadi dewa, disembah-sembah, kesombongannya mulai keluar. Ya. Makanya Musa mati di mana? Di mana Musa matinya? Gunung Nebo. Dia di atas Gunung Nebo dan dia di pada tanah Kanaan. Musa bertanya, Tuhan, kok kasih karuniamu terjadi? Tuhan jawabnya juga sama seperti kayak Paulus. Cukup. Kasih karuniaku cukup bagimu. Engkau yang sudah kupercayakan, jangan menyombongkan dirimu. Seandainya engkau yang kau diselamatkan, hanya karena kasih karunia. Kau boleh dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan, hanya karena kasih karunia. Kita buka aja ya, Ulangan 3:23. Ulangan 3:23. Ulangan 3. Juga pada waktu itu aku mohon kasih karunia daripada Tuhan. Musa minta supaya Tuhan izin aku tuh. Kata izin loh. Oh, kok tadi dewa. Dewa-dewakan. Wong setelah mati aja nggak masuk, diizinkan aja sudah didewa-dewakan. Benar, saudara baca cerita sejarah Musa. Wah, tokoh yang luar biasa. Makanya Musa diangkat. Tetap menjadi tokoh yang luar biasa, tapi tidak dengan kesombongan. Maka dijawab oleh Tuhan di dalam ayat 26.
Tuhan murka, ya ayat 26. Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonan. Tuhan berfirman padamu, cukup. Karena kita periksa diri kita. Kita yang semestinya mendapatkan murka Tuhan. Kita yang semestinya mendapatkan hukuman Tuhan. Tapi karena ada tangan yang kuat yang direntangkan untuk menyelamatkan engkau dan saya, engkau menerima kasih karunia dan engkau dipercayakan, engkau dibenarkan, engkau diselamatkan. Maka jangan sia-siakan kasih karunia. Mundur 40 tahun yang lalu, saya nggak bisa apa-apa. Nyanyi songok, firman Tuhan gak iso. 40 tahun yang lalu. 10 tahun kemudian mulai Tuhan percayakan, ayo kau iso nyanyi. Ngelok kur kaum muda, kur umum, waktu itu sama mami itu. Berapa tahun kemudian dipercayakan kamu bisa bawa renungan, kamu bisa bawa firman. Sampai sekarang aku ada hanya karena kasih karunia. Saudara, periksa diri. 30 tahun yang lalu kamu jadi apa? Isopo kowe. Mau sombong sekarang? Itu semua karena kasih karunia yang dipercayakan pada saudara. Diri, jangan sia-sia. Lakukan. Ada kekuatan yang menyertai, iya. Roma 16 ayat 24. Kekuatan dan penyertaan di dalam kasih karunia. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian, menyertai kamu. Jadi kita ada sekarang hanya karena kasih karunia. Kita hidup hanya karena kasih karunia. Kita bersyukur, kita boleh bebas. Nanti pujiannya, ku bebas, bebas, bebas. Oleh siapa? Kalau gak ada kasih karunia, kau gak akan bebas dari hukuman. Tapi karena kasih karunia ini, kau juga boleh menang. Bahkan katakan kau lebih daripada orang-orang yang menang. Dengan kekuatannya yang luar biasa, membuat kita hidup. Dengan kekuatan yang luar biasa, kau juga berkuasa terhadap dosa. Kekuatan ini, kemenangan ini diberikan juga kepada engkau. Dengan renungan pada waktu beberapa bulan lalu, His victory is our victory. Kemenangan juga kemenanganmu dan kemenanganku diberikan. Ini tanda dia masih saudara. Dan kasih karunia kita peroleh sekarang. Amin. Kita mau nyanyikan satu pujian. Ada tempat yang mulia. Ya, ini tempat. Hanya oleh karena darahnya. Maka saudara dan saya hanya oleh karena kasih, tempat yang ditunjukkan di Golgota, dia merentangkan tangannya untuk menyambut saudara, untuk menjangkau kita semua. Kami bersyukur pada siang ini kami boleh berkat-Mu yang luar biasa. Kami boleh dikuatkan kembali dan kami boleh dipulihkan kembali. Terima kasih Bapak. Dan sebentar juga kami boleh berpisah pulang.
Engkau akan selalu menyertai kami. Maka saat ini kami mengangkat tangan kami berserah, dan Engkau akan turun tangan Tuhan. Maka sekarang istirahat cepat kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, terimalah kasih, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh yang Kudus yang selalu menyertai engkau, selalu menjaga, melindungi, meluputkan dari segala mara bahaya, bahkan memberkati engkau mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang dua kali. Bila kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan bila kita semua katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.